Setelah sang kapten mengadakan perjanjian dengan iblis, kapal ini dikutuk mengarungi lautan sampai hari penghakiman tiba. Hey ho gengs, lautan masih menyimpan banyak misteri buat dipecahkan. Bajak laut, pulau terkutuk, kapal hantu dan makhluk-makhluk mitologi terapung-apung di sepanjang samudra di dunia dan menjadi cerita yang selalu menarik buat dibahas. Turunkan layar, angkat jangkar dan bersiaplah menghadapi badai. Ini dia 5 kapal hantu di dunia. 1. Kapal Orang Medan. Banyak yang meragukan kebenaran cerita kapal hantu ini, tapi legenda ini benar-benar terkenal. Cerita dimulai sekitar tahun 1948. Saat itu sebuah pesan darurat dalam kode Morse ditangkap oleh beberapa kapal yang sedang berada di perairan Indonesia. Terus diketahui kalau kapal yang ngirim pesan itu adalah kapal barang Belanda bernama Orang Medan. Penamaannya diambil dari bahasa Melayu yang artinya pria dari Medan. Meski karena masalah transmisi, panggilan darurat itu kadang terputus-putus, tapi pesan yang dikirim terdengar cukup jelas, yang isinya bilang kalau kapten dan para perwira sudah meregang nyawa. Semua kru ada dalam bahaya. Lalu setelah beberapa upaya memperbaiki transmisi, pesan terakhir diterima. Pesan itu berbunyi, "Saya meregang nyawa." Habis pesan terakhir ini, satu kapal berhasil ngelacak dan nemuin lokasi kapal Orang Medan. Setelah didekati, kondisi kapal nampak baik-baik saja. Mereka lalu berusaha melakukan kontak, tapi nggak ada tanggapan. Akhirnya satu kelompok dibentuk dan dikirim buat ngecek kapal Orang Medan ini. Begitu memasuki kapal, mereka terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka temuin di sana. Seluruh kru ditemukan udah nggak bernyawa. Tubuh mereka terlihat mengkerut dengan tangan terentang. Yang lebih mengerikan lagi ekspresi wajah mereka, kayak orang yang ketakutan dengan mata terbelalak. Bahkan anjing kapal ini ditemukan meregang nyawa dalam posisi tegak dengan gigi yang terekspos, kayak sedang mengeram kepada sesuatu. Anehnya, dari semua korban gak ditemuin satu luka pun. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya diputusin buat narik kapal ini ke daratan dan nyelidiki tragedi yang menimpa kapal ini. Tapi saat kru penyelamat bersiap buat menderek kapal, asap tiba-tiba terlihat dari lambung kapal. Para kru terpaksa memotong tali dan ninggalin kapal itu di sana. Benar saja, nggak lama setelah itu kapal Orang Medan meledak. Spekulasi mengerikan tentang tragedi yang menimpa kapal ini terus bergulir. Ada yang percaya kalau kru kapal diteror oleh iblis. Lalu ada juga teori konspirasi yang bilang kalau sebenarnya semua kru kapal itu adalah prajurit, bukan orang sipil. Kapal dagang Orang Medan hanya dipakai sebagai kamuflase buat nyelundupin senjata misterius yang mengerikan dan mungkin bisa ngerubah jalannya sejarah. Seandainya semua tragedi yang menimpa kapal Orang Medan gak terjadi. 2. Mary Celeste. Di awal November 1872, Mary Celeste, 8 awaknya dan 2 penumpang berlayar dari New York ke Italia dengan muatan 1.700 barel alkohol Amerika. 8 hari kemudian, sebuah kapal yang bernama Dei Gracia meninggalkan pelabuhan buat melakukan perjalanan. Saat mereka sampai di Selat Gibraltar, awak kapal Dei Gracia melihat Mary Celeste dengan layar terkembang penuh. Meski saat itu nggak ada sinyal darurat yang diterima, tapi sang kapten ngerasa ada yang nggak beres. Dia lalu mengutus beberapa kru buat ngecek kapal Mary Celeste. Saat di atas Mary Celeste, awak kapal Dei Gracia nemuin kapal dalam kondisi yang relatif baik. Hanya saja 2 palka dibiarkan terbuka dan ruangan di dalamnya berantakan dengan air yang menggenang. Beberapa keanehan mereka temuin di atas kapal. Selain para awak kapal dan penumpang yang raib entah kemana, termasuk sang kapten, di atas meja terlihat hidangan yang masih tertata dengan rapi dan secangkir penuh teh. Jam kapal yang berhenti berdetak, kompas yang hancur, sextant dan kronometer yang hilang juga menjadi misteri lain yang harus dipecahin dari kapal Mary Celeste ini. Sebagian besar surat-surat kapal hilang dan hanya nyisain buku catatan kapal. Satu-satunya penumpang yang tertinggal di kapal ini hanyalah seekor kucing yang sedang tertidur seolah nggak terjadi apa-apa. 1.700 barel alkohol pun masih tetap berada di tempatnya meski 9 di antaranya sudah kosong. Jadi sudah jelas kalau kapal ini nggak dirampok. Banyak spekulasi liar yang berkembang tentang apa yang sebenarnya menimpa kapal ini. Mulai dari penculikan oleh bajak laut, penyerangan hiu, sampai iblis yang menarik semua awak dan penumpang ke dimensi mereka. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang sudah menimpa jiwa Mary Celeste yang hilang ini. 3. Kapal The Octavius.
Kisah mengerikan dan menyedihkan kapal Octavius atau Glorinia ini terjadi di abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1762, kapal ini dinyatakan hilang dalam perjalanan pulangnya ke London dari Tiongkok pada tahun 1761. Tapi 13 tahun kemudian pada tahun 1775, kapal penangkap ikan paus Herald nemuin kapal layar dengan kondisi yang udah rusak parah di Greenland, Denmark. Setelah dilihat lebih dekat, para kru kapal Herald sadar kalau yang ada di depan mereka saat ini adalah The Octavius yang dinyatakan hilang. Beberapa kru dikirim buat pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam kapal The Octavius, para kru kapal Herald nemuin pemandangan yang mengerikan. 25 tubuh tak bernyawa, kru kapal The Octavius terlihat bergeletakan di dalam kapal dalam kondisi yang sudah kaku membeku. Pemandangan mengerikan tapi juga menyedihkan terlihat ketika mereka memasuki kabin kapal. Di sana kru kapal Herald nemuin jasad sang kapten kapal The Octavius duduk tegak membeku di kursinya dengan tangan yang masih memegang pena. Di sampingnya terbaring jasad istri dan putranya terbungkus selimut dalam kondisi membeku. Semua jasad di kapal ini benar-benar terawetkan secara sempurna. Karena ketakutan, kru kapal Herald turun dari The Octavius dan ninggalin kapal itu tetap di posisi di mana mereka menemukannya. Dari catatan terakhir sang kapten di sana tertulis kalau The Octavius akhirnya bisa keluar dari perairan yang membeku. Tapi sayangnya itu terjadi ketika semua kru sudah meregang nyawa. 4. Kapal dagang Joyita atau MV Joyita. Pada tanggal 3 Oktober 1946, MV Joyita berangkat dari pelabuhan Apia di Samoa menuju Kepulauan Tokelau dengan 25 orang di dalamnya. Ini termasuk 16 awak dan 9 penumpang. Seorang dokter, pejabat pemerintah dan 2 anak termasuk di antara penumpang kapal ini. Selain itu dia juga memuat tepung, gula, beras, material bangunan dan drum-drum minyak. Sayangnya pelayaran ini dimulai dengan buruk. Sehari sebelumnya meski kopling mesin kapal rusak dan bikin perjalanan mereka tertunda sehari. Kapten Miller mengabaikan hal ini dan melanjutin perjalanannya hanya dengan 1 mesin yang masih berfungsi. Pelayaran ke Pulau Tokelau yang seharusnya hanya memakan waktu 48 jam ditempuh lebih lama dari itu. Karena udah lebih dari 48 jam dan MV Joyita masih juga belum berlabuh, di 6 Oktober Angkatan Udara Selandia Baru melakukan misi pencarian dan penyelamatan. Tapi usaha mereka gagal, meski pesawat sudah menjelajahi lebih dari 260.000 km persegi daerah Pasifik. Beberapa minggu kemudian di bulan November, Kapten Gerald Douglas dari kapal Tuvalu nemuin MV Joyita terapung-apung dan terombang-ambing dengan sudut 45 derajat. Dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa awak dengan setengah badan kapal yang tenggelam, jendela yang pecah dan geladak yang rusak parah. Ketika ditemukan, posisi MV Joyita berada lebih dari 970 km dari jalur awalnya di dekat Fiji. Hal ini terlihat membingungkan sekaligus menakutkan. Tragedi yang menimpa MV Joyita dan hilangnya semua kru kapal masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. 5. Kapal Flying Dutchman. Ada lusinan legenda yang nyeritain kapal hantu ini. Konon, kapal hantu dan kru terkutuknya ini ditakdirin atau dikutuk buat ngarungin lautan sampai hari kiamat. Rumor bilang kalau ini semua karena ulah sang kapten. Buat ngedapetin kemampuan yang handal dalam ngarungi lautan dan kapal yang lebih cepat dari semua kapal yang pernah dibuat di dunia, dia bikin kesepakatan dengan iblis. Kemampuan yang dia dapat dari iblis inilah yang katanya memungkinkan sang kapten buat membuka jalur antara Belanda dan Jawa dalam waktu yang relatif singkat dan membuatnya sangat terkenal. Ngerasa di atas angin, sang kapten dan kru kapalnya berbuat kejahatan di berbagai tempat. Tapi mereka nggak pernah ditangkap. Ini karena nggak ada satu kapal pun yang bisa menandingi kecepatan kapal mereka. Terus suatu saat dalam sebuah pengejaran, mereka terjebak dalam badai yang sangat mengerikan. Para kru kapal yang ketakutan memohon kepada sang kapten buat nyari pelabuhan yang aman. Tapi semua pelabuhan yang mereka singgahi menolak mereka karena saat itu hampir semua kru kapal terinfeksi wabah. Di tengah badai dan kepanikan, sang kapten dengan congkak bersumpah kalau nggak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dia akan terus mengarungi lautan sampai akhirnya penghakiman tiba. Akhirnya, badai menelan kapal sang kapten dan seluruh krunya. Sesuai dengan sumpah sang kapten, konon Flying Dutchman dan kru terkutuknya masih mengarungi lautan sampai sekarang. Ada ratusan orang yang mengaku telah melihat kapal hantu itu melayang di atas ombak dengan kabut menakutkan dan bercahaya sebagai pengganti layar dan tiang-tiangnya.
Kemunculan kapal hantu ini dipercaya sebagai pertanda malapetaka yang bakal terjadi. Salah satu penampakan paling terkenal dilaporkan oleh Pangeran George dari Wales pada akhir tahun 1800-an. Saat itu dia sedang melakukan perjalanan di lepas pantai Australia antara Sydney dan Melbourne. Dia ngeklaim kalau setidaknya 13 awak kapal melihat kapal hantu yang bersinar pada pukul 4 pagi. Beberapa hari setelah penampakan itu, awak kapal yang pertama kali ngelihat Flying Dutchman terjatuh dari tiang depan kapal dan meregang nyawa. That's a wrap, gengs. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!